Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Selamat datang di Kota Depok. Saya tinggal di Depok, nama saya Mary. Saya mau berbagi kesaksian tentang pengalaman pribadi saya, apa yang saya alami bersama Tuhan. Jadi ada dua kesaksiannya yang singkat. Tahun 2023 awal itu saya sakit usus. Jadi susah BAB bisa sampai 5 hari dan juga susah, walaupun 5 hari itu susah. Akhirnya saya USG ke klinik. 2 kali saya USG dan minum obat dari dokter penyakit dalam. Lalu dokter cuma katakan bahwa usus saya itu tidak, kalau dari hasil USG itu kurang kontraksi. Di sebelah kanan usus kurang kontraksi. Kemudian sudah dikasih obat USG 2 kali, tapi nggak ada perubahan, tetap aja sakit. Lalu itu kira-kira bulan Maret tahun 2023 mulai sakit. Saya nggak bisa tidur, perut panas, usus juga susah lah, sampai lambung semuanya panas. Jadi setiap malam nggak bisa tidur. Saya akhirnya berdoa. Doa pagi jam 4 pagi setiap hari. Saya doa pagi, saya cuma katakan bahwa saya percaya bahwa Tuhan sudah menanggung semua sakit penyakit di kayu salib dan sudah selesai. Dan saya percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus, oleh kuasa darah Yesus, usus saya sembuh. Tiap hari saya perkatakan itu, berdoa pagi dan perkatakan itu. Lalu akhirnya karena masih terus sakit, jadi kira-kira di bulan November itu saya memutuskan untuk kolonoskopi. Jadi pada saat sepanjang saya berdoa itu ada satu kata yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya, fokus. Nah, fokus, ternyata saya dapat fokus apa ya Tuhan? Saya dapat pengertian bahwa fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada penyakitmu. Nah, tapi tetap saya masih sakit. Akhirnya saya memutuskan untuk kolonoskopi. Pada saat mau kolonoskopi itu prosesnya seperti orang mau operasi. Jadi semua diperiksa, cek sampai dengan anestesi gitu. Nah, pada saat itu saya dalam proses untuk kecek tiap hari sampai dengan anestesi, saya masuk di Menara Doa Online 24 jam. Itu saya masuk itu waktu itu di bulan November, tapi saya lupa tanggalnya itu tanggal berapa ya. Tapi itu hari Kamis, saya ingat harinya. Saya masuk di jam 9 malam, lalu mau selesai di jam setengah 11. Saya mau keluar di jam setengah 11 malam. Tiba-tiba saya lihat kaki Tuhan Yesus di samping. Saya lagi duduk, saya lihat Tuhan Yesus berdiri di samping kanan saya. Tapi saya lihat kaki. Kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Karena saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tuhan menjamah saya pada saat saya di Menara Doa. Lalu pada saat hari Selasanya saya kolonoskopi, ternyata
itu alatnya itu sepanjang usus 1,5 meter. Jadi masuk kan di foto ususnya itu di kolon kan, di foto dokter tidak menemukan penyakit, tidak ada penyakit. Dan saya percaya bahwa pada saat saya masuk di menara doa, saya berdoa dan saya lihat Tuhan Yesus berdiri di samping kanan, saya lihat kaki. Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Sehingga pada saat itu saya kolonoskopi tidak ada penyakit. Lalu anak saya tanya, karena saya dibius, anak saya tanya, jadi obatnya apa dok? Terus katanya dokter, ya nggak ada obat, nggak ada penyakit, nggak ketemu penyakit, nggak ada obat. Dan puji Tuhan, sesudah dari kolonoskopi sampai hari ini semuanya sudah normal. Saya udah sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu-ibu, yaitu kuasa daripada Tuhan. Lalu ada kesaksian yang kedua, ya pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Pada tanggal 30 Mei kemarin, kira-kira jam 2 siang. Jadi saya selesai urusan dapur, urusan belakang, lalu saya masuk ke kamar, lihat-lihat handphone, karena handphone taruh di kamar. Saya duduk lihat-lihat handphone, tiba-tiba saya tertidur 5 menit. Jadi pada saat saya sambil lihat handphone, tiba-tiba saya tertidur. Terus saya lihat Tuhan Yesus di atas awan. Tapi saya lihat terus bukan cahaya atau apa, saya lihat seperti gambar yang Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi di dalam pengertian saya pada saat itu Tuhan Yesus turun di atas awan. Lalu saya mendengar suara Roh Kudus bicara di dalam hati saya bahwa turun di Indonesia. Lalu langsung saya terbangun. Terus tadi saya lihat Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus turun di Indonesia. Kita percaya Tuhan Yesus sedang melawat Indonesia. Jadi 5 menit saya duduk dan dikasih tidur penglihatan atau saya mimpi, saya lihat itu sebentar, terus saya terbangun. Puji Tuhan, kita sungguh-sungguh karena Tuhan sedang melawat Indonesia. Terima kasih kesaktian saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan ya. Aku pikir berdua sama Bu Lili. Bu Lili udah bawa firman di saung. Iya, puji Tuhan ya. Nggak ada yang ngantuk kan ya? Segar semua ya, karena udah makan jam segini biasanya ibu-ibu pada tidur. Tetapi kita harus tetap segar karena baru makan dapat energi. Ya, puji nama Tuhan. Ayo bangkit berdiri dulu deh biar semangat ya. Kita haleluya 3 kali yang semangat ya. Ya, termasuk saya juga harus semangat ya. 1, 2, 3. Haleluya! 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 Ada yang belum siap, ada yang haleluya. Haleluya, haleluya. Semangat dalam seluruh hati, jiwa dan roh gitu ya. Maka timbullah kesembuhan, mujizat, pemulihan, oke? Ya, sekali lagi deh ya, semangat ya. Jadi roh kita makin perkasa, semakin kuat ya. 1, 2, 3. Haleluya! 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah gitu dong, silakan duduk ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang perkasa, ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang dicintai Tuhan ya. Karena benar loh, ibu-ibu juga harus perkasa. Jangan nangis terus, memble terus. Saya pernah waktu saya nangis terus, memble terus. Ada firman, bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Wih, saya kan cewek. Firman Tuhan bilang, bersikaplah sebagai seorang laki-laki dan jadilah kuat. Ambil kekuatan Tuhan, ambil kekuatan roh. Seringkali kita nangis terus. Ya lama-lama bisa memble, bisa putus asa. Ibu-ibu mungkin di sini ada yang lagi mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, mengalami hal yang membuat hati kita lemes, roh kita udah doa juga jadi males. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kok doa nggak dijawab-jawab? Berapa lama lagi saya harus berdoa? Ada yang WA saya, Bu Maria saya udah puasa 2 tahun. Waduh, 2 tahun buat suami katanya. Waduh Bu, saya mungkin gak seperti ibu ya. Saya mungkin paling lama boleh 40 hari gitu kan ya. Jadi ya udah teruskan. Saya percaya minta didikan Tuhan. Kalau suami-suami kita belum bertobat, masih bandel-bandel, masih keras-keras, saya bilang
doa, Tuhan, aku serahkan suamiku kepadamu, Tuhan yang didik. Udah cukup, nggak lama Tuhan didik ya. Jadi kita nggak usah sampai gimana gitu ya. Bukan kita yang menobatkan suami, bukan dengan kekuatan kita yang membuat suami kita berubah, nggak bisa. Yang mau berubah diri kita, yang bisa ubah diri kita. Ya, banyak yang konseling, gimana nih suami gua masih suka begini begitu begini. Terus jadi ikut lemes, ikut nggak mau ke gereja. Suaminya belum mau ke gereja. Ya nggak usah. Kalau mau semangat, lu semangat sendiri deh gitu kan. Ya, semangat sendiri dulu. Datang ke gereja sendiri. Kita siapa sih yang nggak rindu bersama misalnya keluarga ya, untuk ke gereja, untuk beribadah, apalagi untuk melayani, ya kan? Tapi apa daya ya, mungkin pasangannya nggak seimbang, masih jomplang gitu kan ya. Tapi gitulah, kita harus kuat, harus lebih dari pemenang ya. Puji nama Tuhan. Saya juga bersyukur bisa ke TDRP Bukit Doa Salomo. Iya ada subscriber, yaudah lah yang mau ngumpul ikut doa, ikut gabung gitu ya. Dari YouTube ya saudara. Jadi ngumpulin para pendoa dan para penuai jiwa-jiwa ya. Saya juga bersyukur tetap semangat di dalam Tuhan walaupun ada badai, ada cobaan hidup, ada berbagai hal masalah dah. Tapi yang penting kita pandang Yesus, fokus Yesus tuh, betul tadi bilang. Fokus Tuhan Yesus. Kalau kita fokus orang, fokus masalah, bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa kita ikut ke bawah negatif ya. Yang penting kita kebaskan semuanya, udah lurus aja. Yang penting hati kita benar, kita tulus. Tuhan ampuni kalau kita ada kesalahan apa ya. Jadi puji nama Tuhan, PD Sufana Lapon ini memang jauh-jauh dari Cikupa Tangerang. Saya cerita nih sama teman. Tadinya cuma bertiga nih ngumpul mau doa, ketemu Herti di pasar. Kok kamu di sini dari Cita udah ke Sufana Lapon? Ya, di pasar. Maria, yuk bikin kelompok doa. Iya, ayo. Dari Santi, saya sama RT bertiga awalnya ya, tapi puji Tuhan, Tuhan kembangkan ya, banyak ibu-ibu rindu ya pada akhir zaman itu berkumpul bersehati berdoa kenal firman ya. Dari perkara kecil Tuhan setia, Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa ya, dengan kita sehati semuanya melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Coba saya mau tahu baru yang pertama kali ke Bukit Doa ini, Acung, yang menurut aku banyak juga ya. Banyak ya. Yang belum pernah, yang sudah pernah. Yang sudah pernah? Oh, yang sudah pernah nggak banyak loh saudara. Oma udah 3 kali. Ngaku ya Oma. Oh iya, puji Tuhan. Berarti bersyukur lah ya bisa ke Bukit Doa ini. Saya bilang juga kita bisa atur semuanya dengan rapi. Yang mau ke gua-gua ya. Saya juga datang, udah kita ngumpul, foto dulu deh, kalau kan ngebiar kemana-mana ya. Jadi ke gua-gua, kita doa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya baru masuk gua aja udah, aduh hadirat Tuhan ini deh kuat banget, saya sampai nangis gitu. Karena hadirat Tuhan ya, bukan karena masalah. Hadirat Tuhan, merasakan Tuhan ada, Tuhan hadir pada saat kita berdoa. Baru mengalirlah doa. Yang diingat Tuhan apa ya yang mau didoain, apa ya yang mau kita sebut nama-namanya. Apa saja kita ngomong. Kebanyakan kan ibu-ibu bawel. Jadi kalau disuruh doa harus bisa, saudara ya. Pokoknya di persekutuan doa Sufana Lapon ini semua ibu-ibunya bisa berdoa. Dari tadinya doa ngomongnya gimana nih? Ya gimana nih, ada apa gitu kan. Ada yang ragu-ragu ya. Tapi lama-lama terbiasa. Lama-lama bisa panjang doanya. Tadinya 5 menit, 10 menit doanya nggak bisa panjang lagi, apalagi. Tapi karena kita sering berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa, maka kuasa Tuhan tuh turun. Jadi temanya hari ini kita tentang berdoa ya. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat yang saya bacakan. Yakobus 5 ayat yang ke-15 dulu ya. Yakobus 5 ayat yang ke-15 ya. Ya, yang sudah ada kita baca sama-sama ya, sampai ayat yang ke-18. 15, 16, 17, 18. 4 ayat ya. Udah dapat? Yuk kita bangkit berdiri ya. Biar semangat ibu-ibu, gak ada yang ngantuk ya. Yuk, 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni.
Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Dan ayat yang ke-15 dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan, akan menyembuhkan, akan memulihkan. Apapun bisa terjadi perubahan. Masih ada mujizat sampai hari ini. Jadi kekristenan kita percaya Yesus bukan hanya gue ke gereja, udah, gue baca Alkitab, udah, gue berdoa, udah. Tetapi liturgi, ritual, orang bilang tuh ritual. Karena dulu KTP Kristen lo harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja, rasanya di hati tuh kayak nggak enak gitu loh. Kayaknya gue bukan orang Kristen nih kalau nggak ke gereja. Atau sekarang ada lagi cuma nonton di YouTube, ya. Cuman nangkring, nonton, ikutin kebaktiannya, udah nggak berkomunitas, tidak berkumpul, ya sendiri terus di rumah, saudara. Itu juga hati-hati, lama-lama makin padam. Karena Tuhan bilang katakan jangan menjauhi ibadah, jangan menjauhi perkumpulan saudara seiman. Ya, jadi kita di Suwanalapon ini harus jadi kumpulan yang sehat, kumpulan yang mendoakan, ya, jangan yang gosip, yang toksit. Pasti ada, kadang iblis juga suka pakai lidah bibir, ya. Jadi kita hati-hati, jaga hati, jaga mulut ya, supaya kita boleh saling menguatkan, boleh saling mendoakan, ya, boleh roh kita semakin menyala-nyala, ya. Nah, dikatakan harus punya pertama iman. Iman apa sih iman? Belum terjadi tetapi percaya, itu iman. Ya, pernah satu kali saya tadi di waktu di bis, Bu Gana kan di sebelah saya, Bu Maria, ini tangan saya yang kelingking nggak bisa nekuk karena stroke ya. Oh iya ya. Terus yang satu kelingking nggak apa-apa. Ya udah, saya keluarin minyak urapan. Berdoa ya Bu Gana dalam nama Yesus, kelingking semua syaraf, otot, tulang jadi sembuh, pulih semuanya, kembali normal, peredaran darah menjadi lancar lagi. Dan didoakan diolesi, didoakan diurapin, ya. Karena setiap kita punya kuasa, gak hanya pendeta. Kita orang awam, kita anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa Tuhan. Saya ingat waktu saya habis melahirkan anak keberapa tuh, tangan saya kaku, nggak bisa buka. Karena mungkin habis melahirkan tuh kram. Jadi kalau cuci piring tuh apa ya, ngilu ya. Itu tangan nggak bisa terbuka lah gitu ya. Saya tuh, saya nyeri ya. Terus waktu dalam ibadah gereja, itu hadirat Tuhan kuat banget. Makanya kita worshiper itu penting banget tuh. Harus undang hadirat Tuhan. Semuanya juga harus fokus Tuhan. Ya, semuanya nyanyi semua segenap hati, semua undang hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan turun. Saya cuma ngomong gini dalam hadirat Tuhan, Tuhan kau sembuhkan. Aku percaya dalam nama Yesus tangan yang ngepel ini sembuh. Ya, saya langsung ambil tindakan untuk apa? Dinyatakan belum sembuh, tapi mulut saya mengatakan saya sembuh Tuhan. Saya ambil kesembuhan Tuhan. Ibu Gana dan yang lain yang sakit juga ya. Tadi kesaksian Ibu Mary juga begitu. Malah didatangin Tuhan Yesus secara roh. Ya, puji Tuhan. Ada kesembuhan, ada mujizat. Anehnya sampai hari ini saya nggak pernah mengalami seperti itu lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah setiap anak-anak Tuhan harus menarik kuasa Tuhan, harus menarik glory, kemuliaan Tuhan. Gimana kita mengalami pemulihan, gimana kita mengalami kesembuhan, gimana kita mengalami mujizat, itu orang lain akan lihat. Kita pun mengalami semakin iman kita kuat. Oh ya Tuhan ada loh, Tuhan hadir loh. Aku ngalamin loh, bukan apa kata orang, seperti orang buta. Ini HP ini bulat apa kotak ya? Kotak. Oh iya kata orang kotak gitu ya. Karena buta ya saudara ya. Kalau matahari gimana? Oh iya, itu bersinar terang. Ya karena buta. Oh iya bersinar terang. Tapi nggak tahu, nggak melihat, buta.
Baiklah kita setiap anak-anak Tuhan, baik Kristen yang lama maupun yang baru percaya Yesus, harus mengalami, minta pengalaman dengan Tuhan. Setiap hari ada kemuliaan, ada glory, sehingga iman kita semakin kuat, ya, iman kita semakin kokoh. Kemarin saya pelayanan hari Minggu, itu habis ibadah doa, "Bu," kata pendetanya, "ini ada satu anak sakit, di umur 15 tahun cewek, udah cuci darah." Itu katanya dari karena makanan dia makan teh botol terus. Saya bukannya ini teh botol ya, maksudnya dia suka makan teh botol terus gitu, jajan-jajanan yang pengawet pewarna. Jadi kena ginjalnya itu sakit, udah hampir koma, udah hampir mati lah. Jadi dipanggil pendeta ini yang saya layanin, tapi dia doakan loh pendeta ini. Dikirain lewat gitu, udah napasnya udah satu-satu saudara ya, tapi mujizat sembuh, pulang. Bu Maria doain lagi ya, habis kebaktian doain lagi, karena masih pakai selang kayak orang apa ya, kalau masih selang lah, perutnya tuh kayak dibolongin gitu ya. Katanya kata dokter ini seumur hidup harus cuci darah. Jadi saya bilang, aduh kasihan banget ya, saya bilang gitu. Ya udah kita datengin saudara, udah badannya kurus kering banget deh, umur 15 tahun cewek, anak gadis. Ya udah kita doain, kita tumpang tangan, kita urapin minyak. Kita percaya Tuhan Yesus sembuhkan, karena janji kalau udah sembuh dia mau melayani Tuhan di gereja situ ya. Udah kita doakan, kita salurkan kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengalir lewat tangan kita yang kita sentuh ke dia, saudara. Tapi sembuh belum, nggak tahu, nanti aja ceritanya. Karena kita percaya ada dalam Tuhan ada kuasa, ada mujizat. Karena kemarin juga waktu ada pelayanan di gereja lain juga itu sama. Anak kecil masih 4 tahun cowok. Jadi digendong mamahnya, pas saya pulang turun dari mimbar, saya mau pulang, Bu doain anak saya. Itu masih 4 tahun cowok. Itu juga sama. Jadi pasang selang cuci darah. Saya bilang, kok bisa ya anak-anak sekarang kok banyak penyakitnya begitu ya. Jadi jajanan-jajanan tuh di warung-warung yang gak sehat gitu loh. Jadi kita doain, tapi puji Tuhan loh, ada kesembuhan. Anak ini bisa pulih, yang 4 tahun ini udah sembuh. Karena saya dengar tetangganya adik saya si Esther, itu yang kamu doain tuh ya, yang kita doain juga, itu udah sembuh anaknya, bisa ke gereja, bisa sekolah minggu. Nah itu kuasa Tuhan yang kita bagikan, kita salurkan. Jadi kita harus punya iman. Iman itu penting, percaya. Gue gak percaya, mana bisa gue sembuh, mana bisa gue tangannya Bu Gana kaku, ya gue seumur hidup deh begini deh, Bu Gana begini mau seumur hidup, mau nggak? Nggak mau kan? Bilang saya sembuh, saya sehat, tangan saya bisa diangkat lagi, bisa nekuk-nekuk lagi, jalan juga jangan pelan-pelan, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus bisa jalan, dalam nama Yesus bisa lari, lari kecil loh Bu, jangan lari-lari hibrid, nanti yang lain kaget. Ya, diperkatakan, diucapkan. Saya dulu pernah gini, saya tuh kadang saya tuh orang, saya anggap diri saya kadang aneh juga gitu. Saya ngomong nih kemana-mana, nanti saya khotbah loh di mana-mana, di gereja-gereja gini, tapi belum. Jadi orang lihat sih, si Maria rada katanya, agak-agak deh katanya, dia belum khotbah di mana-mana, dia udah bilang di mana-mana khotbah katanya gitu. Rada-rada deh kayaknya, agak-agak deh kayaknya. Orang bilang kayak sombong kali ya, sombong gitu kan. Tapi tahu nggak, bener Tuhan bawa malah ke pelayanan, ke gereja-gereja, ada aja yang undang gitu kan. Sekarang dia yang bilang saya agak-agak malah suka nonton YouTube saya. Jadi lucu, saya kadang lucu juga, ini aneh saya bilang. Ada diri saya tuh aneh, mulutnya kayak bernubuat untuk masa depan saya, ke depannya seperti apa. Saya juga pernah ngomong di mulut saya, engkau akan terkenal sampai seluruh dunia. Gua mau salah ngomong nih, salah nih waktu doa. Itu kayak ada roh nubuat tuh keluar dari mulut. Tapi saya sampai terkaget-kaget diri saya juga. Ternyata iya, itu kejadiannya udah 20 tahun lalu gitu loh. Bahwa saya tuh akan dibawa ke bangsa-bangsa gitu. Saya sampai ngekep mulut saya sendiri, saya takut ngomong ngerocos yang lain-lain kan. Aneh dah bener. Dalam Tuhan tuh aneh bener-bener deh. Saya ngalamin. Baru sekarang saya ingat. Iya ya, kayak di YouTube seluruh dunia bisa dengar, seluruh dunia bisa lihat, seluruh dunia bisa tahu apa yang Tuhan sampaikan. Iya, jadi saya baru ingat. Iya ya, dulu sampai saya tekep-tekep mulut saya, takut ngomong yang boten-boten ini aneh. Gue masih keluar, masa aku sampai
ke seluruh dunia menginjil. Sampai keluar-luar gitu kan, maksudnya sampai orang luar pun seluruh dunia tahu gitu kan. Tapi itulah ya, dalam Tuhan selalu sesuatu yang baru. Kita sebagai ibu-ibu ya, sebagai nenek, sebagai ibu ya kan, sebagai dalam keluarga, dalam komunitas apapun dan dalam usaha pekerjaan apapun, kita coba deh minta sama Tuhan, Tuhan, aku ingin sesuatu yang baru apa? Aku ingin mengalami Tuhan, apa dong Tuhan? Jadi harus ada gairah, kerinduan itu menarik kuasa Tuhan. Kalau kita udah amat deh, Tuhan kayaknya jauh di surga, gua di bumi, mana sih Tuhan? Kadang meragukan Tuhan itu nggak punya iman, saudara. Ya pada saat kita bilang, oh, Tuhan aku percaya nih, kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tapi kita nggak percaya, nggak terjadi, saudara. Tapi kalau kita mengerti, ya tahu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan dan nggak ada yang mustahil bagi kita yang percaya bahwa Tuhan tuh bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil. Ya menurut kita, aduh mustahil deh, jangan batasin Tuhan. Saya aja tadi berdoa lama, kenapa 1,5 jam di gua, kenapa? Banyak sekali impian saya. Tapi saya nggak mau cerita ya, nanti dibilang sih Maria aneh. Itu mah pribadi aja lah ya. Jadinya kalau menurut manusia sih nggak mungkin, tapi bagi Tuhan ada yang mustahil. Makanya sedang doa kita tutup, jadilah kehendakmu di surga, ya kan? Seperti di bumi. Kita punya kemauan, kita punya kehendak, kita punya keinginan, cita-cita dong. Masa depan buat anak, buat cucu, buat pelayanan, buat keluarga, buat apapun juga kita bisa ngomong sama Tuhan. Ya bisa ngomong. Dia Bapak, kita anak. Tuhan ada di dalam kita di dalam Tuhan. Kita bisa cerita, kita ngomong apa aja. Tapi nanti ujungnya kehendak mulai ya. Jadi karena Tuhan tahu ke depannya kita bakal apa. Tuhan tahu waktunya yang tepat. Dan juga Tuhan tahu kita membutuhkan apa saat ini. Ya, nggak semua doa, nggak semua keinginan selalu dikabulkan. Nanti jadi anak gampangan. Ya, ada pujian apa? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuh, seringkali manusia buru-buru, cepet dong dipulihin. Gue lagi bokeh Tuhan, gak ada duit. Atau gue lagi sakit, Tuhan cepet sembuh dong, gue gak kuat, gak tahan. Padahal itu proses, saudara. Kayak suami aku juga, aduh aku bosen deh makan tidur. Gue mau kerja lagi, katanya. Jadi ya udah, gue doain ya supaya lu sehat sempurna, lu kerja lagi deh, gitu. Tapi inilah saatnya dia dalam keadaan proses Tuhan. Ya saatnya kamu isi firman. Jadi dia suka baca, bukan baca ya, jadi denger khotbah-khotbah dari YouTube gitu loh. Jadi dia bisa isi rohani. Selama ini kan dia kejar duit, tiap bangun tidur duit, ke toko, pulang malam, pergi tiap pagi duit lagi. Di otaknya kerja. Nah disitulah Tuhan ubah dalam satu hari. Dia harus cari Tuhan, diam di ranjang. Sungguh-sungguh istirahat lah gitu ya. Tapi itu baik lah. Makanya kadang, gara-gara elu sih. Jadi nyalain saya istri, gara-gara lu sih gue suruhnya makan tidur, nggak usah kerja lagi, kasih anak aja lah, serahin, maksud saya gitu, anak udah gede gitu loh. Jadi dia kayaknya bosen ya. Ya udahlah Tuhan, aku doain dah supaya dia sehat, kuat, dia kerja lagi melayani Tuhan bersama saya gitu kan. Karena dia suka berjanji kalau sembuh saya melayani, kalau keuangan saya sudah beres saya melayani, kalau sudah sembuh saya melayani. Tapi kalau keuangan sudah beres, saya udah sembuh, suka lupa. Makanya jangan suka berjanji sama Tuhan, jangan suka berjanji sama orang. Suka lupa, itu utang kalau kita sering berjanji, ya kan? Nah, makanya kita kalau nggak bisa menepati ya, berpikir dulu lah sebelum berjanji, termasuk saya juga gitu ya, untuk belajar untuk menahan mulut gitu ya. Dan yang pertama tadi iman penting. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi harus makan firman, deket Tuhan, nanti Tuhan berbicara, itu firman. Yang kedua,
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan dan kamu akan sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi kita bilang, doa dia hebat loh, berkuasa cun. Apa yang didoakan sembuh, apa yang ditumpang tangan gubrak, sembuh, lepas, ya kan? Jadi dicarilah orang-orang yang berurapan, berkarunia, kita datengin gitu kan. Padahal kuasa itu sama, kita punya. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi bukan kita fokusnya besar kuasanya, jangan. Benar dulu. Udah benar belum hidupmu? Udah benar belum hatimu? Udah benar belum jalan hidupmu? Kadang ada masa-masa lalu yang belum dibereskan. Ada orang punya utang sana sini kabur, berkomunitas lagi. Taunya belum bener, ya lupa, pura-pura lupa. Kalau udah utangnya itu belum beres. Ada loh orang seperti itu, saudara. Ada lagi yang pura-pura nggak ketemu, nggak ngomong soal pinjaman, kapan balikin. Pura-pura. Aduh Tuhan Yesus tolong, itu belum benar. Jadi doanya nggak berkuasa, doanya nggak dijawab, doanya dicuekin Tuhan. Kenapa? Belum benar. Suka ngutang sana sini nggak bayar, lupa. Suka emosian, suka kepahitan, suka cepet marah, tersinggungan. Tuh hatinya belum beres artinya. Ya coba beresin hati, bereskan jalan hidupmu. Maka yang keluar dari mulutmu bukan sumpah serapah, kutuk, atau negatif. Kalau mulutnya masih pedes, ada kan orang yang mulutnya pedes. Ya mulutnya kayak cabai rawit, pedes. Kalau ngomong tuh ketus, kalau ngomong tuh nyakitin. Ini orang kalau ngomong sedikit aja nyakitin banget deh. Itu hatinya belum beres, saudara. Ya, jadi kita ayo bereskan, Tuhan ampunin, ya akuin, kita buang. Makanya orang suka bilang bertobat. Bertobat itu apa sih bertobat? Dikatakan bertobat itu meninggalkan kejahatanmu dan lakukanlah yang baik. Bertobat itu membuang, meninggalkan, ya. Berbalik, bertobat itu minta ampun, datang, berubah. Eklesia dari gelap kepada terang. Tadinya hidup jahat, sekarang jadi baik. Seperti apa? Lazarus, dia suka meras, dia cukai, ya kan, suka pajak, memungut cukai. Itu jahat karena memungutnya besar-besaran sih, orang diperes. Dia bertobat, dia balikin berapa kali lipat, dia tambahin. Itu namanya bertobat, ya. Jadi ibu-ibu termasuk saya juga ada hal yang harus bertobat. Apa coba? Saudara bisa mikir, ya gue masih jeleknya di mana ya? Hati gue di mana ya? Ya? Atau sering gue kayak perkara rohani mah aku nggak antusias nih. Kalau perkara duniawi, hura-hura, karaokean semangat, kalau di gereja, bosan. Nah, berarti belum beres, saudara. Cinta dunia, masih arus dunia. Bukan nggak boleh karaokean, boleh. Tetapi sesemangat saudara memuji Tuhan nggak di karaoke? Suaranya luar biasa. Tapi pada waktu menyembah Tuhan, pelan ya, nggak full power seperti full power karaoke. Bukan saya anti karaoke loh, saudara. Saya juga kadang di bis kemarin ke Bandung, ya kan ada karaoke-nya. Biasanya nyanyi juga. Tapi saya nyanyi ya bukan Mandarin, saya setel lagu kesukaan pembantu saya tuh. Apa coba rahasia? Saya lupa lagunya apa lagi, nanti kalau ingat. Ya, jadi pokoknya hal-hal rohani harus antusias, berdoa juga semangat, baca Alkitab jangan buat obat tidur, ya. Udah bacanya ini ayatnya bikin orang ngantuk. Oh itu aku baru ingat lagu kesukaan pembantu saya, Indah Rencanamu Tuhan. Tuh pembantuku muslim, tapi dia tahu lagu ini karena dia dulu punya pacar Kristen. Jadi lagunya ini terus, pacarnya pintar main gitar, jadi dia nyanyi Indah Rencanamu Tuhan. Suaranya bagus juga. Di dalam hidupku nangis deh, ingat mantan. Aduh Bu,
Ayo, saya bilang, kalau move on Bu, itu udah puluhan tahun Bu. Iya Bu, saya dipisahkan karena agama. Sedih banget loh saudara, 5 tahun pacaran. Tapi lagunya ini teringat terus. Ya, jadi pertama punya iman, kedua harus hidup benar, hidup kudus, memuliakan Tuhan gak kita ya. Hidup kudus, hidup benar tuh gimana sih Bu Maria? Ya, hidup kudus, hidup benar. Ayo, yang bengkok-bengkok, suka licik-licik, suka bohong-bohong, tipis-tipis. Nyonya lu ada ya? Oh, kata pembantunya, nggak ada. Kata nyonya nggak ada katanya. Padahal ada. Nanti ya Yem kasih tahu kalau ada, cari aku, bilang nggak ada ya. Oh, kata nyonya nggak ada. Nggak ada. Jadi pembantunya diajarin bohong. Tuh, ya kan? Ada saudara yang seperti itu, ada. Jadi bohong tipis-tipis itu sama aja bohong. Belajarlah, nggak usah ngomong kalau nggak mau bohong, atau jangan ngajarin anak apa pembantu aku bohong. Nanti mereka, si nyonya tukang bohong. Gimana kita mau nginjilin mereka? Gimana mau membantu ke Tuhan kalau kita suka bohong? Itu saudara, pembantu saya juga suka bohong-bohong. Maka saya tegesin, kamu kalau ngomong iya, enggak. Iya, tapi kan buat menyenangkan orang. Kan bohong-bohong tuh buat menyenangkan orang. Kan ada yang bohong yang apa namanya, dia bilang ada bohong yang untuk kebaikan. Ya bohong tetap bohong, saya bilang gitu. Betul tuh, bohong demi kebaikan. Tuh dia bilang gitu, untuk kebaikan. Waduh, saya bilang, udah belajar deh, minta hikmat deh ngomong jawabannya apa, jangan sampai bohong. Kita belajar lurus ya, strict hidup kita, benar. Maka Tuhan bela kita, Tuhan jawab doa kita, Tuhan lakukan mujizat buat kita. Belajar hidup benar, hidup kudus seperti apa. Karena akhir zaman ini, wah, iblis bekerja dahsyat. Kita anak Tuhan juga harus lebih lagi hidup dalam kebenaran. Ya, jangan buka celah. Dan yang ketiga, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah sungguh-sungguh berdoa. Ya, saudara, siapa yang sudah jemu berdoa, nggak dijawab-jawab, bosan? Atau ya doa sekadarnya lah, Yesus terima kasih berkati makanan ini. Ini ada ikan, ada lauk, tahu, tempe, sama nasi apa tadi? Nasi liwet. Amin. Langsung cep. Doanya sekedar, tidak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh kayak besan aku bisa panjang lebar. Berkati janda-janda orang miskin di jalan-jalan yang kurang makan. Sampai si papi kata anaknya, mantu saya, doa jangan lama-lama. Jadi doa makan kemana-mana melebar. Perut udah lapar. Cuman kita doa singkat, Tuhan kuduskan makanan ini. Ya, menjadi kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala virus, bakteri apapun. Menjadi kesehatan buat tubuh kami pada saat kami makan. Amin. Jangan semua kasihan yatim piatu, orang pinggir jalan, gembel-gembel gitu yang kurang makan. Didoain dulu semuanya. Jadi dikomplain sama anaknya. Tapi ya udahlah, namanya orang kan beda-beda berdoanya ya. Tapi saya percaya kalau doa sungguh-sungguh besar kuasanya ya, amin. Jadi kalau kita doain orang-orang miskin di pinggir jalan, tapi kita pernah nggak ngasih orang miskin makanan? Kita dimasakan nih, ada lebih nih sayang, gue bikinin deh nasi bungkus deh. Nanti Tuhan tunjukin deh yang mana ya, yang dia keluar nih ke jalan, yang motor kan, yang mobil kayak, Tuhan tunjukin deh yang benar-benar membutuhkan, ya kan? Pernah nggak kita apa cuman hanya doa doang? Tuhan berkati dong orang miskin, janda-janda, gembel-gembel, ya kan di pinggir jalan. Hanya doa doang, tapi kita pernah nggak bertindak memberi? Pernah kita kan menjadi pelaku firman, ya? Satu hari ada cerita loh saudara, bener-bener nangis. Dia cuma bawa 2 bungkus makanan, tapi dia berdoa sama Tuhan, berkati makan ini tertuju bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Sampai orang yang menerimanya nangis, saya sepanjang hari ini belum makan. Tuh. Karena dia doa, Tuhan biar makanan ini jadi berkat. Sampai dia terima itu nasi bungkus pakai plastik kertas coklat. Dia terima dengan nangis. Kenapa? Sepanjang hari ini dia belum bisa beli makanan. Ya, jadi kita dengan tindakan iman kita, jangan hanya cuma ke gereja, waduh ini itu, waduh, jangan. Ayo mulai melangkah, apa yang bisa kita lakukan kita kerjakan. Ya, makanya kekristenan saya bosan kalau teori, praktek. Ya, jangan hanya teori. Firman itu
bukan hanya logos tapi jadi rema, jadi kekuatan roh, jadi pelaku firman. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Makanya tunjukkanlah imanmu dengan perbuatan. Kalau engkau beriman tapi nggak berbuat apa-apa, nggak melakukan apa-apa sih, diam aja, ya itu sia-sia saudara ya. Jadi saya memang suka praktek. Kalau kue, saya kan tukang kue. Jadi ada resep-resep, saya coba, saya bikin. Nanti bikin banyak, saya bagi-bagiin deh. Saya sering begitu. Karena turunan mama saya. Mama saya kalau ngadon donat banyak dipakai tangan. Dulu kan nggak ada mixer. Dia udah dapat banyak. Dia makan kan cuma 1-2. Nah sisanya dia bisa kasihin orang kampung, tetangga-tetangganya. Makanya kemurahan hati mama saya tuh nurun. Sampai tahu saudara, mama saya kan deket kompleks Citra kan ada Tiberias. Setiap ngambil perjamuan kudus sebanyak-banyaknya. Mami malu, ngambil perjamuan kudus banyak-banyak. Ngapain mami? Dia diam aja, bro. Diangkat tuh sekresek-kresek. Udah ambil masuk kresek, diangkat kan, didoain dulu kan sama pendeta. Anggur sama itu rotinya. Udah. Suatu hari saya lihat, mama saya kan kotak ada di kampung tuh waktu itu. Anak-anak kecil dikasih perjamuan kudus. Anak bocah nih perjamuan kudus. Aduh Tuhan, ini nggak tahu orang kampung ini tubuh dan darah Yesus, saya bilang. Tapi mama saya nggak takut, nggak apa. Ini dek bocah-bocah, bocil-bocil banyak di kampung, dibagiin perjamuan kudus. Cuma saya bertuhan Yesus, biarlah anak-anak nanti bertobat, terima Tuhan. Saya aja nggak berani seperti mama saya loh. Mama saya mungkin lugu polos SD nggak tamat, saudara. Cuman dia punya kerinduan untuk banyak jiwa-jiwa ini. Lucu deh. Saya sampai kaget-kaget nih bocah-bocah kenapa pakai bawa perjamuan kudus, saudara ya. Disitulah saudara ya, kita melihat satu tindakan teladan dari orang-orang yang kita lihat yang baik gitu ya. Jadi kekristenan bukan teori, bukan agamawi. Mengiring Yesus itu, gue agama Kristen, gue selamat, enggak jaminan. Lu mau agama Kristen enggak jaminan masuk surga juga, enggak. Ya, tapi hanya follow Jesus, ikutin Yesus, ikutin rencananya, kehendaknya, deket Tuhan, bisa komunikasi dengan Tuhan. Memang Kristen Tuhan bisa ngomong ya, ada yang ngomong gitu loh. Iya, Tuhan kita hidup, Tuhan bisa berbicara di hati pikiran kita, bisa lewat mimpi, lewat pendengaran, bisa didatangin sama Tuhan Yesus, bisa. Minta, cari kedekatan sama Tuhan. Kita haus dan lapar akan Tuhan selalu ya. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan Elia adalah manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun, dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dan hujan pun turun. Jadi Tuhan mau ajarin kita, Elia aja manusia biasa loh. Dan kita juga ya, kamu ibu rumah tangga jualan apa? Empal gentong sama nih ibu rumah tangga jualan apa? Catering. Terus ada lagi apa? Nah, jualan apa? Manusia biasa. Ya, ada yang jual susu kacang, ada yang gojek di tempat kami, ya kan? Orang biasa-biasa. Maksudnya di dalam ayat ini Tuhan bilang, kamu tuh manusia biasa, tapi aku bisa pakai engkau luar biasa karena engkau menyatu dengan aku. Makanya kalau orang cari saya paling sebel. Kenapa? Jadi bukan sayanya yang dimuliakan Tuhan. Ya, saya menyembuhkan, saya mendoakan, itu bukan saya. Roh yang di dalam saya, Tuhan yang di dalam saya yang mengerjakannya. Gitu. Ya. Jadi jangan salah, jangan sombong. Jangan juga gue nggak bisa apa-apa deh. Gue malu. Ntar malu-maluin, saudara. Jangan bilang gue malu, minder. Jangan. Roh yang perkasa itu dalam kita. Ya, ada roh kekuatan, roh keberanian, roh kesembuhan, roh pemulihan. Apapun Tuhan sudah kerjakan di dalam kita. Saudara ingat, ini akhir zaman. Kedepannya tambah sukar, tambah sulit. Kemarin saya nonton YouTube Amerika, banyak yang gembel-gembel sudah mulai di jalan-jalan. Itu negara yang paling makmur di seluruh dunia. Sekarang lihat saudara, keimbas ke seluruh dunia nanti. Karena bangsa-bangsa akan runtuh. Tapi kita harus semakin terang, semakin kuat, semakin on fire. Saatnya bawa jiwa ke Tuhan aja udah. Saatnya akan segera tiba kesudahan. Kegoncangan akan semakin besar di depan kita. Persiapkan diri apa? Duit yang banyak, Maria beli emas, beli dolar. Bukan. Persiapkan roh kita.
Persiapkan kedekatan kita dengan Tuhan. Persiapkan nih manusia di dalam kita ini. Sudah kuat belum? Menghadapi apapun jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan cemas. Lu berita udah takut, udah dengar cemas, udah COVID nanti datang lagi, takutan lagi. Jangan, ya, karena roh yang dalam kita lah yang muncul. Roh apa? Ada damai sejahtera, sukacita di dalam kebenaran, ya. Puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan undang hadirat Tuhan. Jadi ibu-ibu di tempat ini jangan jemu-jemu berdoa, ya. Itu intinya. Kita selalu dekat Tuhan, kita bawa selalu doa-doa kita, kerinduan kita, cita-cita kita, dan kita selalu minta Tuhan, Kau pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Jadi kita naikkan satu pujian. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, benar Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu di saatku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, di saatku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saatku berdaya, benar Tuhan. Kami seringkali tak berdaya Bapa. Kami menarik kuasa-Mu, kami percaya nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, di saatku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita sembah Dia. Biarlah bayar terus. Terus angkat hatimu, angkat suara. Kami undang Roh Kudus mengalir, hadirat-Mu tercurah. Terus naik ke kekayaan.
Jamah setiap hati, jamah setiap jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk diluruskan, dibereskan. Ampunilah semua dosa-dosa kami Tuhan yang disadari maupun tidak disadari. Kami mau hidup kudus, hidup benar, sehingga kami punya iman. Iman itu menjadikan mujizat, menjadi terobosan, menjadi pemulihan, menjadi kesembuhan. Kami merendahkan hati kami di hadirat-Mu. Kami mengakui semua kesalahan dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami, ampuni kepahitan kami, ampuni perbuatan kami Bapa, sehingga keperkasaan turun, kuasa-Mu, kasih-Mu turun pada kami semua Bapa. Sehingga kami boleh menjadi pendoa-pendoa yang dekat di hati Tuhan. Kami bisa dengar suara-Mu, kami bisa melihat tuntunan-Mu, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, apapun juga Tuhan. Selalu ada arahan tuntunan-Mu Tuhan. Saya melihat beberapa teman di tempat ini sedang dijamah Tuhan. Engkau buka hati, buka hati, buka hati. Hati yang keras dilembutkan, hati yang masih menyimpang diluruskan, hati yang masih suka bohong dusta. Mulai hidup benar, hidup kudus, berkata yang benar. Syakaralabaya sehingga doamu berkuasa, sehingga doamu berkenan, sehingga Tuhan menjawab setiap doa pada waktunya Tuhan. Kau menggenapi setiap janji-janji-Mu, Kau menggenapi setiap firman-Mu. Engkau yang berjanji, Engkau Tuhan berkuasa menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan anak-anak kami, kehidupan mantu cucu, keluarga besar, bahkan janji-Mu dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Tuhan bawa naik, Tuhan bawa naik, Tuhan bawa naik. Sekerehe nara usaha mata kurobo, himata hera sere kana ohanaoya. Saudara yang mau menjerit sama Tuhan, menjerit kepada Dia. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan jauh dari kami. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Hidup kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jamaah-Mu.
Terima kasih untuk kelawatanmu pada siang ini. Terima kasih Tuhan untuk kau ingatkan kami lagi. Kami buang semua kejahatan kami. Kami buang semua kesombongan kami. Kami buang semua kepahitan kami Tuhan. Kami buang semuanya ya Bapa yang tidak berkenan. Kami ambil Tuhan pemulihan demi pemulihan. Kami mau dididik, diajari. Kami mau dibentuk lagi. Kami mau Tuhan merelakan hidup kami, hati kami. Untuk Engkau pimpin. Untuk Engkau atur. Untuk Tuhan sendiri berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Dengan segala kerendahan hati kami mau bersyukur. Kami mau mengingat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh hitung satu demi satu berkat-berkat Tuhan. Sehingga kami boleh bersyukur. Berterima kasih selalu padamu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih kami sudah diselamatkan, dimenangkan, dimerdekakan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Karena Roh-Mu menyala